Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kebetulan kita menggunakan metode pembelajaran YouTube. Nanti untuk kegiatan hari ini silakan presensi menggunakan presensi di live YouTube ya untuk kegiatan hari ini. Untuk hari ini kita akan memulai terkait dengan materi bahasa Indonesia terkait dengan topik ragam bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dulu. Ragam bahasa Indonesia ya, terkait dengan ragam itu ada beberapa hal yang mesti atau perlu dipahami. Yang pertama, bahwa ragam bahasa Indonesia itu merupakan variasi atau boleh dikatakan macam atau jenis ya. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki variasi di dalam penggunaannya. Nah, variasi itu tidak lepas dari beberapa hal. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu ada teori Hames ya. Nah, teori Hames itu ada faktor non kebahasaan yang menentukan seseorang itu dalam menggunakan bahasa. Karena dalam variasi bahasa itu atau jenis atau ragam ya, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, sehingga mengapa seseorang perlu variasi di dalam menggunakan bahasa yang digunakan. Nah, di situ ada aspek yang pertama adalah situasi yang dihadapi. Jadi situasi ini contohnya formal dan non formal. Nah, kalau formal itu berkaitan dengan situasi yang resmi ya, kemudian bahasanya juga diatur sedemikian rupa sehingga terkait dengan bahasa yang digunakan harus menggunakan ragam yang formal, misalnya seperti itu dalam keadaan rapat atau perkuliahan. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Jadi berbicara itu kesatuan misi. Kalau informasi terkait dengan misi atau tujuan pembicaraan sudah tercapai, ya maka kegiatan pembicaraan itu bisa dikatakan selesai mencapai tujuan. Misal pada saat Pak Agus ingin menyampaikan hari ini informasi misalnya begitu. Nah, permasalahan terkait dengan bahasa Indonesia, ragam aspek itu yang hari ini disampaikan. Nah, kalau semuanya sudah disampaikan, berarti ya bagus hanya berbicara tentang topik ragam bahasa Indonesia. Jadi dibatasi begitu ya terkait dengan itu. Kemudian latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Ini juga ini ya, misalnya kita berbicara dengan keponakan kita, anak-anak kecil lah katakanlah begitu, tentu menggunakan bahasa yang campur kode. Campur itu misalnya bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Jawa, itu bisa menjadi bahasa yang baik karena memang yang dihadapi adalah anak-anak. Atau bisa saja misal kita sedang mempelajari atau sedang bergaul dengan orang asing yang baru belajar bahasa Indonesia, antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin itu juga menjadi bahasa yang baik. Tapi kalau kita perkuliahan seperti ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang lengkap, yang runtut, tentu ini lebih bagus daripada menggunakan bahasa misalnya Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa gitu ya, karena kan lawan tutur atau pendengar kita tentu memperhatikan. Contohnya lagi, misalnya ada calon legislatif misalnya ya, datang ke daerah tertentu yang tidak bisa berbahasa Indonesia, ya sudah, berarti baiknya menggunakan bahasa daerah. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah media atau medium ya, sarana bahasa yang digunakan. Nah, sarana di sini berkaitan dengan bahasa lisan dan bahasa tulis. Karena prinsipnya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia itu bahasa lisan atau tulis ini nanti yang banyak kita bahas gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah selain ada ragam, ada laras bahasa. Jadi laras bahasa itu berkaitan dengan bahasa sesuai dengan fungsinya. Jadi contoh misalnya pada saat ini kita sedang diskusi tentang atau membahas tema tentang
alat reproduksi, misalnya kita seminar misalnya begitu. Jadi pengucapan kata penis, kata vagina itu laras bahasa. Yang tidak laras bahasa itu kalau keluar dari fungsinya, misalnya tidak ada acara seminar, tidak acara terkait dengan pembahasan alat reproduksi, tahu-tahu kemudian kita ngomong vagina, penis, tentu itu menjadi sesuatu yang kurang pas gitu ya. Oke, berikutnya berkaitan dengan jenis ragam bahasa Indonesia. Jadi ada berbagai macam ragam bahasa Indonesia menurut ataupun berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama adalah berdasarkan situasi pemakaiannya. Ada ragam bahasa Indonesia formal. Sudah diketahui, ragam formal berarti situasi bahasa yang digunakan menggunakan ragam bahasa Indonesia yang formal. Contoh misalnya dalam keadaan rapat, diskusi di dalam kelas, kemudian dalam keadaan protokoler ya, misalnya kegiatan kenegaraan dan sebagainya. Kalau semi formal misalnya dalam situasi seperti misalnya acara-acara seminar ya, yang kemudian ada kapan waktunya menggunakan ragam formal, sesekali menggunakan ragam tidak formal, karena memang situasi yang menyesuaikan ya, perubahan dan sebagainya. Di acara seminar itu misalnya di awal pada saat acara pembukaan sampai dengan sambutan, misalnya masih dalam menggunakan ragam bahasa yang formal. Mungkin pada saat di pertengahan ya, moderator di situ sudah menggunakan ragam yang semi formal pada keadaan tertentu. Yang ketiga non formal ya. Kalau non formal itu ya seperti acara atau kegiatan seperti ulang tahun dan sebagainya menggunakan ragam sehari-hari. Nah, yang kedua adalah berdasarkan medianya. Tadi sudah kita bahas media di sini memang dibedakan dalam bahasa lisan dan tulis. Karena penggunaan bahasa ragam ini yang nanti ya, setiap hari kita akan ini ya lakukan, terutama di ranah akademik. Jadi harapan juga untuk mata kuliah bahasa Indonesia adalah rekan-rekan mahasiswa ini mampu menggunakan bahasa lisan dan tulis secara baik, syukur-syukur sampai menggunakan bahasa yang benar. Nah, dua media ini, lisan dan tulis, memiliki karakteristik yang berbeda. Maka slide yang berikutnya yang kita bahas adalah bahwa media atau bahasa lisan dan tulis itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dan sebagai seorang mahasiswa atau akademisi, maka perlu kalian juga memiliki keseimbangan antara penguasaan bahasa lisan maupun penguasaan bahasa tulis. Nah, perbedaan utama dari bahasa lisan dan tulis adalah yang pertama lawan bicara. Jelas lawan bicaranya kalau lisan secara langsung, kalau tulis itu tidak langsung. Ya, jadi kalau lawan bicara lisan kan jelas ya berhadapan, walaupun waktunya bisa pada saat itu sinkronus lah bahasanya begitu. Sinkronus itu dalam waktu yang sama. Ya, walaupun telepon ya itu kan berarti lisan kan walaupun tidak berhadapan secara langsung tapi dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau tulis bisa saja waktunya delay ya, asinkronus. Misalnya tadi berkirim surat WA kan tidak bisa dalam waktu yang bersamaan ya. Mungkin jawabnya bergantian kan begitu, itu bahasa tulis. Kemudian kedua, situasi dan kondisi. Jelas kalau lisan secara situasi ya, kemudian kondisi itu pengalamannya langsung. Jadi kegiatan komunikasinya itu berlangsung secara cepat, langsung dan sebagainya. Ya, dan kondisinya itu bisa sangat berubah drastis ya terkait dengan lisan tadi. Nah, kalau bahasa tulis itu situasi dan kondisinya itu tidak bisa diikutsertakan. Contoh misalnya kita menulis WA, kondisi situasi kita yang misalnya bermasalah dengan misalnya tadi ya marah dan sebagainya, kondisi itu tidak terlihat di dalam situasi dan kondisi dalam ranah tulis. Tapi kalau dalam ranah lisan ya kita bisa melihat, apalagi kalau yang melakukan secara empat mata ya, artinya bertemu secara langsung, maka akan terlihatlah yang namanya ekspresi wajah dan sebagainya. Itu akan membuat situasi dan kondisi itu berbeda
ya, mana yang mungkin tidak nyaman, marah dan sebagainya, termasuk intonasi, bagaimana tinggi rendah dan sebagainya itu seseorang itu dapat kita tangkap kalau kita menggunakan bahasa lisan. Karena intonasi marah itu akan terlihat, intonasi senang akan terlihat. Kalau tulis kan tidak terlihat ya, sehingga misal dalam WA kadang terjadi kesalahpahaman gara-gara menulis yang tidak dilengkapi dengan tadi intonasi, ya, karena tadi penggunaan bahasa tulis memang terbatas ya, karena tidak diikuti dengan intonasi. Nah, berikutnya ciri-ciri ragam lisan maupun tulis bisa kita bahas. Yang pertama, kalau bahasa lisan itu yang pertama adalah berlangsung secara cepat. Ya, memang cepat ya begitu karena kondisi dan keadaan. Ya, cepat di sini ya secara topik, secara reaksi itu berlangsung bisa cepat begitu ya. Apa yang kita sampaikan bisa langsung direspon. Kemudian yang kedua, dapat berlangsung tanpa alat bantu. Maksudnya alat bantu di sini kalau memang situasinya jumlah audiennya hanya sekian, misalnya hanya 2 atau 3, ya mungkin tanpa alat bantu berupa pelantang ya, hanya menggunakan yang namanya oral atau alat artikulasi berupa mulut, ya pokoknya lengkap ya, lidah dan sebagainya sebagai alat artikulasi. Kalau lebih dari 1000 ya mungkin harus menggunakan alat bantu berupa pelantang atau mikrofon kan begitu. Kemudian yang ketiga, kesalahan langsung dapat dikoreksi. Kadang karena berlangsung cepat tadi, seseorang dalam berbicara kadang ada yang namanya slip of tongue atau terkilir lidahnya. Misalnya mengatakan mobil jadi boil. Nah, itu bisa langsung dikoreksi. Termasuk kesalahan-kesalahan yang lain, misalnya dalam diskusi konsep yang salah atau ketidaksepahaman tentang topik yang sama dengan audiens itu bisa langsung dikoreksi, sehingga bisa langsung reaksi yang didapatkan bisa langsung didapat pada saat itu. Kemudian dapat dibantu dengan gerak tubuh, jelas ya, ekspresi wajah, mimik, menunjuk ya menggunakan tangan, kemudian yang lainnya termasuk itu adalah gestur atau gerak tubuh. Ini dapat memperjelas. Kadang misalnya mau menunjuk arah dengan kita menggunakan telunjuk tangan dan sebagainya, itu dapat memperjelas ya. Jadi intinya dalam bahasa lisan itu seperti penggunaan gestur itu sangat membantu dan bisa memperjelas makna yang kita sampaikan. Yang berikutnya adalah ragam bahasa tulis. Nah, kalau ragam bahasa tulis ini ya, walaupun ada keterbatasan tapi juga memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, jelas bahwa bahasa tulis itu adalah mempunyai bukti ya, atau boleh dikatakan hitam di atas putih itu milik dari ragam tulis. Makanya bukti-bukti tertentu seperti tanda tangan, apalagi surat pernyataan dan sebagainya itu menjadi bukti yang otentik. Ya. Seperti halnya sekarang di media sosial itu yang namanya jejak digital itu kan masih ada ya. Misalnya kamu memposting menghina seseorang walaupun sudah ditarik, kalau sudah pernah di-copy, sudah ada yang pernah lihat dan sebagainya, itu sebagai bukti. Ya, banyak sekali ya kasus-kasus yang misalnya di YouTube ya sudah di take down tapi namanya mungkin sudah ada yang melihat, ada yang mengcopy sehingga menjadikan itu bukti ya. Sehingga jejak digital itu hati-hati ya sekarang. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu ya. Yang kedua, dasar hukumnya kuat. Ya jelas ya, dengan adanya bukti yang tadi, maka kasus yang diajukan terkait dengan tulis menulis, misalnya perbuatan tidak menyenangkan, perundungan, body shaming, itu bisa dimajukan ke ranah hukum. Nah, makanya hati-hati ya, karena ada dasar hukum yang kuat. Kemudian yang ketiga, dapat disajikan lebih matang. Kalau memiliki waktu yang cukup, misal pidato dan sebagainya untuk kegiatan berbicara dan harus dipersiapkan, ya buatlah susunan draft dalam menyampaikan dengan baik dan runtut. Karena dengan seperti itu dalam kita menyampaikan akan lebih bagus dan tersistematis. Nah, itu bahasa tulis disampaikan. Tapi kalau lisan kadang tidak bisa, misalnya saat berbicara bingung, aduh ini mau ngomong apa setelah ini. Tapi kalau bahasa tulis, kalau sudah kita persiapan dengan metode naskah misalnya ya,
membawa naskah yang kita bawa, ya itu akan mempermudah kita dalam menyampaikan. Terpenting adalah ya sebagai mahasiswa ya yang sedang menempuh pendidikan, maka dua ragam ini baik lisan maupun tulis harus seimbang. Jadi kapan kalian bisa menerangkan, kapan juga kalian bisa menulis dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian menulis secara bagus, baik, alangkah baiknya pula juga dapat menerangkan tulisan yang sudah kalian hasilkan. Karena keseimbangan untuk di kaitannya dengan ranah akademik ya, seperti perkuliahan atau yang lainnya di dalam bidang akademik, apa yang kalian tulis ya, kalian harus mampu menjelaskannya dengan baik, makanya menjadi seimbang gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ragam menurut situasinya. Ada pemakaiannya, nah yang bersama adalah pemakaian masih campur aduk. Artinya begini, menurut situasi, karena situasi dan kondisi tertentu tadi sudah aku sampaikan, misalnya lawan tuturnya adalah anak-anak yang belum berbahasa Indonesia dengan baik. Kalau mau seperti itu, boleh saja menggunakan campur kode atau leh kode. Campur kode itu berarti bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Tapi kalau alih kode, bagus menyelesaikan dalam kalimat bahasa Indonesia, kemudian menyelesaikan kembali dalam bahasa Jawa. Nah, itu namanya alih kode. Jadi kalau campur kode mencampur-campur lah, seperti anak-anak sekarang ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, anak jaksel itu kan bahasa Indonesia bahasa Inggris dicampur. Nah, yang bagus itu alih kode. Jadi bahasa Indonesianya lengkap selesai, misalnya bahasa Inggrisnya juga lengkap secara strukturnya. Apa ya, jadi misalnya alih kode yang gampang itu misalnya pada saat perkuliahan menunggu bagus, kalian di kelas kemudian ngomong pakai bahasa daerah masing-masing atau bahasa ragam sehari-hari, setelah bagus masuk kemudian menggunakan ragam bahasa Indonesia, itu namanya alih kode ya. Nah, untuk menurut situasinya ada aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lawan bicara. Lawan bicara kita siapa? Tentu kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita mempertimbangkan beberapa hal ya. Contoh kesantunan ya, hormat menghormati ya, lawan bicara. Mungkin kalau kalian biasa berbicara apa adanya dengan rekan kalian, dengan teman kalian, dengan sahabat kalian, tapi pada saat bertemu misalnya dengan dosen, dengan guru ya, pada waktu dulu sekolah di SMA atau SMP, ya lawan bicara kita akan berbeda, apalagi dengan orang tua. Yang kedua tempat ya. Nah, kalau di perkuliahan bisa saja situasinya berbeda. Misal tadi bagus ilustrasikan masuk sebelum perkuliahan, itu bisa saja situasinya tidak resmi. Tapi pada saat perkuliahan misalnya bagus masuk di dalam kelas, maka situasinya berubah menjadi resmi. Ya begitu. Situasi waktu, ya. Tadi sudah disampaikan ada formal non formal, termasuk waktu. Kalau memang diberikan alokasi waktu 10 menit ya maksimalkan 10 menit ya. Jadi ini juga situasi, sehingga apa yang kita sampaikan itu menyesuaikan dengan waktu, panjangnya atau topik yang kita sampaikan menyesuaikan dengan topik yang sudah diberikan. Nah, ini contoh pemakaian ya, ada formal Anda, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau non formal Bang, Lo, semi formal Bung, kamu, Mas, dan Mbak. Ini silakan, ini sebagai contoh penggunaan bahasa terkait dengan menurut situasinya. Nah, ini ragam yang paling banyak kita bahas nanti kedepannya adalah penulisan ilmiah. Nah, untuk penulisan ragam ilmiah di sini ya, nanti dimulai dengan terkait dengan beberapa hal. Misalnya kalau untuk perkuliahan, penulisan yang paling banyak itu dalam penugasan itu berupa makalah. Nah, makalah susunannya isinya adalah kalimat-kalimat. Nah, harapannya adalah ragam ilmiah ini ya penulisannya menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan, seperti misalnya kebakuan kalimat ya, ejaan yang benar, kemudian kalimat dan penggunaannya terkait dengan topik yang akan disampaikan, pengembangan topik dan sebagainya. Karena ragam ilmiah ini sangat dekat dengan mahasiswa ya, karena berkaitan dengan tadi tugas-tugasnya seperti tadi makalah, dan endingnya adalah penulisan tugas akhir misalnya berupa skripsi ya, atau ragam ilmiah. Oke, yang berikutnya adalah bahasa Indonesia yang baik ya, dan ada bahasa Indonesia yang benar.
prinsipnya adalah begini, bahasa Indonesia itu ya harus benar secara pengucapan. Saya ulangi, harus benar secara pengucapan. Contoh dalam bahasa Indonesia ada benar, ada kata benar. Nah, pengucapannya benar. Nah, kalau bahasa Indonesia itu ada dua yang harus dipahami, ada bahasa Indonesia yang baik dan ada bahasa Indonesia yang benar. Kalau bahasa Indonesia yang baik itu bahasa Indonesia yang berkaitan dengan tadi faktor non kebahasaan. Contoh, ragam sehari-hari dengan teman itu bahasa Indonesia yang baik. Kita bicara campur-campuran ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dengan anak kecil atau keponakan kita yang belum bahasa Indonesia, yaitu bahasanya bahasa Indonesia yang baik. Tuh ya. Bahasa yang mudah digunakan pokoknya itu bahasa Indonesia yang baik karena situasi, kondisi, lawan tutur itu menentukan ya. Nah, kalau bahasa Indonesia yang benar, berarti bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan kaidah. Misalnya dalam ragam formal, dalam tata tulis yang formal, begitu ya. Tapi keduanya tetap harus pada dasar pengucapan kata yang benar, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyebarluaskan bahasa Indonesia yang salah terkait dengan tadi, begitu. Nah, untuk pertemuan ini nanti dipersiapkan ada tugas ya. Nah, tugasnya adalah nanti kita akan bahas khusus untuk yang berikutnya adalah nih ya. Nah, setelah kita memahami tadi ragam, kita masuk kepada ini ya, berlatih untuk menulis. Nah, rekan-rekan semua diharapkan nanti memiliki yang namanya buku pedoman bahasa Indonesia. Salah satunya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bisa di offline ya, di Playstore banyak sekali, nanti rekan-rekan bisa mengunduhnya, mengambil dan sebagainya ya, bisa digunakan sebagai bahan referensi. Karena nanti pada saat UTS misalnya ya, nah nanti rekan-rekan semua di sini akan memperbaiki tulisan ejaan yang baik dan benar. Nah, maka dari itu yang kelanjutannya adalah kita membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan ini berkaitan dengan tata tulis ya. Nah, kita sudah masuk kepada keterampilan menulisnya. Nah, untuk ejaan bahasa Indonesia itu adalah seperangkat aturan terkait dengan tata tulis ya, sesuai dengan ejaan yang berlaku di Indonesia. Ada banyak aturan, kita mulai dari yang namanya huruf kapital. Nah, huruf kapital di sini sebenarnya adalah yang biasa dikenal dengan huruf besar. Nah, huruf besar ya karena memang posisinya paling besar daripada huruf yang lain. Nah, huruf kapital itu ya ada banyak aturan ya kalau kalian memperhatikan pedoman ejaan yang disempurnakan. Tapi ini Pak Agus singkat ya. Jadi huruf kapital itu akan digunakan menjadi huruf kapital jika diikuti oleh beberapa hal. Misalnya nama diri, nama jabatan, nama instansi, nama wilayah, dan merujuk pada bentuk lengkap. Maksudnya bagaimana Pak? Ini contohnya. Nah, ia adalah presiden titik. Nah, presiden itu kalau di aturan huruf kapital ya, jabatan yang diikuti nama diri bla 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 tadi itu harus menggunakan huruf kapital. Tapi karena tidak diikuti apa-apa, maka hurufnya huruf kecil presidennya P-nya. Tapi akan berbeda jika yang kedua, ia adalah presiden Indonesia. Karena kehadiran merujuk pada bentuk lengkapnya Indonesia itu, maka P-nya berubah menjadi huruf kapital. Intinya begitu. Pak Ahmad misalnya ini bagian nama ya, nama unsur nama harus huruf kapital, makanya Ahmad hanya huruf kapital. Camatnya kecil karena tidak diikuti nama diri, nama jabatan, nama instansi, wilayah atau merujuk pada yang bentuk lengkap. Ya, kami berlibur ke Danau Toba, danaunya D-nya huruf kapital karena ada nama diri berupa Toba, gitu ya, Sultan. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau nama jenis penulisannya huruf kecil, misalnya ada pisang Ambon, itu hurufnya kecil semua karena itu nama jenis ya. Pisang Ambon itu kan jenis dari pisang. Ada pisang raja, ada pisang kulit ya. Nah, itu ada pisang Ambon. Termasuk dodol Garut ya, itu penulisannya huruf kecil ya. Kecap Inggris penulisannya huruf kecil ya. Tapi kalau kecap dari Inggris, I-nya huruf kapital karena menyatakan lokasi. Itu ya. Nah, yang kedua adalah ada huruf miring. Nah, huruf miring ini rekan-rekan harus diperhatikan. Kalau sekarang aplikasi menggunakan komputer, huruf miring ini bisa diatur dengan kemiringannya gitu ya.
Tapi kalau dulu sebelum ada komputer yang lengkap, huruf miring itu mesin ketik misalnya di garis bawah. Itu memang benar, tapi kalau sekarang sudah ada komputer maka menggunakan aplikasi ataupun menggunakan fitur yang sudah ada di dalam Word-nya. Jadi jangan di garis bawah, kecuali mungkin kalian tulis tangan nanti ya, satu TS misalnya itu ada huruf miring di garis bawah. Jadi jangan sampai kemudian sudah pakai komputer garis miring di garis bawah, mubazir ya, apalagi ditebali lagi lah, ini nggak boleh ya. Nah, aturannya ada tiga. Yang pertama itu ya, huruf miring itu digunakan pada nama buku, majalah, surat kabar. Nah, ini korelasinya kemana? Selain dalam penulisan kalimat, juga munculnya di dalam daftar pustaka. Makanya nama buku di daftar pustaka itu hurufnya miring ya, karena memang nama buku, majalah, surat kabar harus miring. Contohnya di situ, ayat tiap pagi membaca Tempo ya. Itu ya, Tempo itu nama surat kabar ya. Yang berikutnya adalah digunakan menegaskan huruf, bagian kata, kelompok ya, atau kata. Nah, di dalam misalnya bahasa lisan, misalnya rekan atau temanmu dituduh mencuri, katakanlah begitu. Kemudian di BAP penulisannya atau ditulis misalnya penulisan untuk pembelaan diri, saya bukan pencuri. Nah, kata yang dipentingkan mana? Bukan. Nah, ya, kalau kata bukan itu maka di garis bawah itu kalau ditulis. Nah, sama seperti contoh carilah kata canggih dalam KBBI. Nah, canggih itu kata yang dipentingkan karena itu adalah difokuskan. Nah, kalau ada yang kata seperti itu boleh miring. KBBI-nya miring karena nama buku, majalah, surat kabar tadi. Ya. Yang ketiga adalah digunakan menuliskan kata atau ungkapan yang bukan berasal dari bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada namanya padanan kata. Nah, ada kata yang sudah diserap. Ada juga kata yang memang kita sudah memiliki. Seperti kata download itu kita sudah memiliki, yaitu kata unduh. Nah, sehingga kemudian yang terjadi apa? Kata mendownload kan tulisnya begitu, strip download miring kan. Karena download itu belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang ada adalah unduh, hat trick. Termasuk bahasa daerah ya. Kalau ada bahasa daerah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia huruf miring. Misalnya njih Pak, nggih Pak, matur suwun misalnya. Nah, matur suwunnya miring misalnya begitu ya. Nah, ini latihan menyunting. Nanti rekan-rekan ya, Pak Agus berikan materi ya. Nanti kemudian silakan kalian perbaiki ya. Latihan menyunting itu mengedit. Nah, ada yang pertama 2 paragraf ini silakan kalian tulis ulang di dalam folio, boleh tulis tangan, boleh diketik ya. Nanti kita akan koreksi secara bersama ya, pertemuan berikutnya. Di situ misalnya apa? Penulisan 2 paragraf ini tulis yang benarnya langsung. Misalnya ini berkaitan huruf kapital, huruf miring. Silakan boleh kata yang salah kalian ganti ya. Tata tulisnya misalnya huruf kecil, huruf kapital, huruf miring dan sebagainya. Kamu tulis langsung ya jawabannya yang sudah benar. Ya, yang boleh menggunakan ketikan komputer atau boleh menggunakan tulisan tangan. Ditulis langsung yang benarnya. Nanti kita koreksi secara bersama pada saat pertemuan secara luring bagus begitu ya. Ya, itu latihan menyunting yang pertama, ada 2 paragraf ya. Nanti diperhatikan, diperbaiki mana kata yang salah, huruf kapital, mana kata yang tidak pas dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti itu bisa menjadi tugas. Ya, berikutnya adalah gabungan kata. Dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata bentukan baru. Maksudnya bagaimana? Jadi misal rumah tangga itu secara etimologi asal usul bahasanya itu terdiri dari 2 kata. Jadi gabungan kata itu kata yang diperlukan karena kita memerlukan makna baru. Misalnya tadi rumah tangga itu untuk membentuk keluarga yang hidup satu atap, makanya kita perlu rumah dan tangga. Karena tangga itu satu atap, maka kemudian dijadikan rumah tangga, berarti keluarga, artinya begitu. Nah, kata yang seperti itu dalam tata tulis bahasa Indonesia itu tidak semena-mena atau tidak semaunya sendiri ya tata tulisnya, tapi ada aturannya. Nah, aturannya ada beberapa. Yang pertama adalah gabungan kata itu jika ada KD itu kata dasar ya. Nah, jika ada gabungan kata yang terdiri atas kata dasar ketemu dengan kata dasar, maka penulisannya dipisah. Contoh di situ tanggung spasi jawab. Tanggung jawab itu kata-kata dasar, hingga tanggung spasi jawab. Garis spasi bawah.
ya, karena tadi kata dasar digabungkan dengan kata dasar maka penulisan dipisah. Yang kedua, jika ada IMB, IMB itu imbuhan ya, tapi hanya salah satunya saja, awalan saja atau akhiran saja. Plus ya, ketemu sudah dengan gabungan kata, GK itu gabungan kata. Maka penulisannya adalah dipisah. Ya, jadi awalan atau akhiran saja sudah ketemu dengan gabungan kata, maka tulisannya dipisah. Contohnya terlihat di situ, misalnya bertanggung spasi jawab, memperoleh awalan ber, garis spasi bawahi, memperoleh akhiran i, begitu ya. Nah, yang ketiga, jika ada konfiks, konflik itu awalan dan akhiran yang digunakan secara bersama-sama. Ya, ketemu dengan gabungan kata, maka penulisannya dirangkai. Contohnya misalnya seperti itu, mempertanggungjawabkan, mendapatkan imbuhan mekan sehingga mempertanggungjawabkan digabung, tidak ada spasinya. Menggarisbawahi, nah itu digabung juga ya. Yang terakhir adalah penulisannya selalu dirangkai. Dalam bahasa Indonesia namanya kompositum. Kompositum di situ maksudnya begini, asal usulnya dalam pembentukan kata itu sudah dari dulu sudah satu kata. Nah, kelihatannya saja itu dua kata. Padahal sebenarnya dari dulu sudah satu kata. Itu penulisannya selalu dirangkai. Seperti duka cita itu bukan dari kata duka dan cita. Ya sudah memang begitu, ya, duka cita. Kalau duka dunia, duka spasi dunia, itu beda ya, karena memang ini nanti kalau sempat melihat ejaan yang disempurnakan secara offline nanti kelihatan itu ada tulisan acap kali, sering kali ya termasuknya itu. Sapu tangan itu juga jangan sapu spasi tangan, digabung. Sehingga berbelasungkawa itu juga tulisannya dirangkai walaupun dapat imbuhan ber. Olahraga juga penulisannya digabung, begitu ya. Orang spasi tua kalau orang tua ya dan sebagainya. Nanti bisa dilihat ya, seringkali, acap kali, ya daripada dan sebagainya, itu beberapa contoh. Nanti bisa dilihat di dalam penggunaan ejaan yang disempurnakan. Itu gabungan kata. Yang berikutnya ada partikel asing. Nah, partikel asing itu artinya serpihan atau bagian bahasa yang lain digunakan secara bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya kata maha, trans, intra, pasca, pro, antar, anti, dharma, dan sebagainya. Nah, itu merupakan bahasa-bahasa, ada bahasa Sanskerta, ya, ada bahasa Inggris yang kemudian digunakan sebagian, digunakan secara bersama-sama. Nah, yang harus diperhatikan tata tulisnya. Kalau partikel asing ini plus ketemu dengan huruf awalnya kecil, ketemunya dengan huruf awal kecil ya, maka penulisannya dirangkai. Contoh kata anti air. Ini juga anti air menjadi kata yang seringkali salah ya dalam pemaknaannya. Anti air itu tidak boleh kena air. Ya, water resistant itu kedap air. Jadi kalau beli jam anti air ya jangan terkena air gitu ya, karena tidak boleh kena air. Ya. Kalau anti itu tidak boleh gitu ya. Antar kota pasca panen penulisannya dirangkai semua. Nah, diperhatikan itu ya. Tapi kalau partikel asing ini ketemunya atau dirangkainya dengan huruf awalnya kapital, maka baru dipisah. Contoh misalnya anti menggunakan tanda hubung strip KKN, se-strip Indonesia, begitu ya. Jadi ini tata tulis yang harus diperhatikan di dalam penulisan partikel asing. Kalau kata ganti Tuhan nanti di skip saja, ini juga hampir sama dengan tadi. Jadi kalau kata ganti Tuhan ya, yang esa itu dipisah. Misalnya di situ karena esa itu kata dasar ya. Nah, misalnya Tuhan Maha Kuasa penulisan dirangkai karena kuasa itu bukan kata berimbuhan ya, kata dasar sehingga dirangkai. Tuhan yang Maha Tahu. Tapi kalau rangkaiannya mengetahui mendapatkan imbuhan, maka tulisannya Tuhan yang Maha Mengetahui, mengetahuinya huruf kapital. Gitu ya, singkatnya begitu saja. Nah, dalam bahasa Indonesia ada namanya alomorf. Hukum peluluhan ini hanya ini saja ya, apa namanya, nama Pak Agus. Nah, dalam bahasa Indonesia adalah alomorf perubahan. Ini juga seringkali salah dalam penulisannya terutama dan pengucapan. Jadi ada imbuhan me terutama yang bertemu dengan huruf awalnya KTSP itu dia luluh. Luluh itu lebur. Ya, penulisannya seperti kata me ketemu kata kuat, tulis dan sebagainya. Nah, sehingga harus diperhatikan. Kalau mau ketemu kata kuat menjadi menguat ya, dia luluh ya, tidak mengkuat. Sehingga ada kata mengkonsumsi salah, harusnya mengonsumsi ya. Mau ketemu kata tulis menjadi menulis ya, karena T-nya tadi luluh. Sehingga kata ketemu kata taat menjadi menaati, tidak ada mentaati gitu ya.
Mau ketemu kata sapu menjadi menyapu, kita sama ya, luluh. Mau ketemu kata pesona harusnya menjadi memesona, bukan mempesona. Mengapa hal ini terjadi? Karena itu ada yang namanya konsonan dan vokal dalam satu kata. Ya, misalnya KU, TU, SA kan itu adalah konsonan dan vokal. Makanya dia bisa luluh alomorfnya mengalami perubahan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau imbuhan itu juga ketemu huruf awal kata SP tapi dia tidak luluh ya atau tidak melebur. Karena apa? Adanya konsonan rangkap. Misalnya ketemu kata kritik menjadi mengkritik, tidak ada mengeritik gitu ya. Karena itu konsonannya rangkap. Ketemu kata transfer menjadi mentransfer. Ketemu kata starter menjadi menstater dan sebagainya. Begitu ya. Ini tidak lulus atau alomorfnya tidak mengalami perubahan. Ya, dapat diprediksi ya kalau misalnya ada satu suku kata seperti las, pel itu kalau imbuhannya alomorfnya menge mesti mengelas, mengepel, itulah contohnya, itu alomorf perubahan ya. Nah, ini sehingga harus hati-hati dalam penulisan mana kata yang digabungkan secara tadi, mana yang kata digabungkan secara konsonan dan vokal atau konsonan rangkap ya. Nah, berikutnya adalah singkatan dan akronim. Nah, teman-teman juga harus perhatikan tata tulis di dalam penggunaan singkatan dan akronim. Kalau singkatan itu penulisannya ada dua versi. Yang pertama itu diambil hanya huruf awalnya saja, maka penulisannya huruf kapital semua seperti DPR, MPR ya, begitu. Nah, yang kedua adalah diambil bagian awalnya saja tapi menggunakan huruf kecil. Nah, kalau ada seperti ini berarti kalau dua bagian tanda titiknya A titik N titik atas nama, S titik D titik sampai dengan ya, DLL titik kalau tiga huruf begitu dan lain-lain ya, SDA titik ya, misalnya begitu sampai dengan misalnya dan sama dengan atasnya misalnya begitu SDA ya, halaman titik ya hal misalnya begitu. Nah, ini contohnya begitu. Nah, kalau singkatan jadi per huruf ya. Tapi kalau akronim itu dilayakkan seperti kata sehingga tidak terlihat ya. Misalnya SIM itu kan SIM sebenarnya singkatan, tapi ya kita sebutnya SIM ya. LIPI LIPI sebenarnya, tapi karena ada huruf vokalnya jadi kita membacanya seperti kata ya. Itu akronim. Ada bulog ya, tulisannya kecil semua dan ini kalau yang ini agak bebas ya, mengambilnya boleh, yang penting dilayakkan kata. Bulog itu badan urusan logistik, badannya diambil B-nya, urusannya dipanggil U, logistiknya diambil tiga ya huruf begitu, jadi bulog ya. Misalnya rudal itu akronim dari peluru kendali. Nah, ini juga peluru ngambilnya yang penting bisa dibaca ya. Tilang, tilang itu bukti pelanggaran ya, jangan tindakan langsung ya. Kemudian itu ya seperti sekarang itu kan mintol, minta tolong, mantul, mantap betul kan begitu, itu sama seperti akronim ya. Yang berikutnya adalah kata serapan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia juga ada aturan beberapa yang perlu dipahami. Nah, dalam penyerapan bahasa Indonesia tidak serta-merta bahasa itu diambil saja, tapi ada aturan. Yang pertama adalah kalau bahasa Indonesia itu menyerap bahasa asing itu dengan cara adopsi. Kalau adopsi itu penulisannya dengan yang aslinya tidak mengalami perubahan. Jadi tulisannya itu sama persis dengan yang kita ambil. Contoh kata bank. Bank itu kan di luar pakainya K. Ya, kalau kita jadinya bank ya, mengalami perubahan pengucapan ya. Tapi penulisannya tidak berubah ya, itu bank. Sofa, sofa dari bahasa Arab juga ya. Nah, tulisannya begitu, kita gunakan sofa. Ya, jadi adopsi itu tulisannya sama persis. Kalau ada yang seperti itu berarti caranya adopsi. Yang kedua adalah adaptasi. Kalau adaptasi itu berarti ya pembentukan katanya itu menyesuaikan dengan aturan di dalam bahasa Indonesia. Ya, makanya bahasa Jaksa Jujurli itu salah karena apa? University yang ada TI dan ya berubahnya menjadi universitas, baginya tas. Ya, makanya kalau analisis itu tidak ada menjadi analisa, adanya analisis gitu ya. Nah, karena tadi begitu perubahannya ya, legalization ya menjadi legalisasi, tidak ada legalisir gitu ya. Nah, itu perubahan ini paling banyak ya adaptasi dalam bahasa Indonesia, seperti kata komputer jadi komputer pakai K dan sebagainya, itu melalui adaptasi.
Yang ketiga translasi. Kalau translasi ini artinya ya dalam bahasa Indonesia sudah memiliki sehingga tidak usah diserap. Seperti kata web itu kita sudah punya laman, seperti kata download tadi kita sudah punya unduh kan begitu ya. Nah, itu namanya adalah translasi atau kata padanan kata ya. Itu sehingga kita sudah memiliki. Nah, tinggal diperhatikan saja tata tulisnya. Untuk di bagian yang kedua adaptasi itu di dalam ejaan yang di Semurang sudah ada perubahan C jadi apa ya, perubahan X ya jadi apa ya, itu sudah ada di sana aturan penulisannya. Yang terakhir adalah penulisan angka dan bilangan. Nah, penulisan angka dan bilangan ini penggunaan dalam tata tulis ya. Nah, karena kadangkala begini, pada saat kita menulis penggunaan angka dan bilangan itu bingung. Nah, ada dua aturan yang perlu dipahami ya. Jika itu tanda kurang dari atau sama dengan ya dua kata, maka penulisannya dengan huruf. Yang kedua, jika lebih dari tiga kata, maka penulisannya dengan angka. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, contoh ya, 10 berapa kata? 10 itu satu kata. 10 ya, bukan 10 itu tiga suku kata, tapi satu kata 10. Makanya nulisnya dengan huruf S E P U L U H. 20 berapa kata? Dua kata, sehingga D U A P U L U H gitu ya. Menggunakannya huruf. 135 kata lebih dari tiga kata, maka tulisannya angka. Maksudnya begitu dalam kalimat. Tapi ada pengecualian ya. Dilihat di situ, jika awal kalimat selalu dengan huruf, misalnya 135 orang meninggal dunia dalam kecelakaan. Kalau mau menggunakan itu di awal 135, berarti wajib hukumnya menggunakan huruf ditulis SE ya 135, bukan dengan angka seperti itu. Paham ya? Nah, yang kedua, jika rincian penulisannya dengan angka. Contoh, mahasiswa semester 1. Nah, ini kalau yang urutan ya 1 2 3 itu pasti pakainya angka, baik Romawi maupun urutan pakai angka 1 2 3. Mahasiswa semester 1 berjumlah 100. 100 berapa kata? 100 itu satu kata, 100. Tapi karena ada rincian, ada 50 di situ, maka dia menggunakannya angka. Semester 1 berjumlah 100 orang, terdiri atas 50 perempuan dan 50 laki-laki. Makanya menggunakannya adalah angka. Ya, kalau secara teorisnya 100 itu adalah satu kata ditulisnya 100 gitu ya. Jadi harus diperhatikan ya, kalau tidak seperti ini rincian ya berarti menggunakannya angka atau huruf ya, bergantung dengan tadi yang sudah kita bahas. Yang terakhir latihan menyunting lagi, tadi ada dua paragraf, ini ada tiga, silakan kalian perbaiki lagi. Kalau ini lebih lengkap ya, ini boleh kalian ganti juga kalimatnya, katanya mana yang benar, yang diperbaiki terkait dengan menyunting. Nah, ini ya, nanti total berarti ada 5 paragraf yang kalian perbaiki. Satu tadi di awal, kemudian ini yang terakhir. Oke, begitu ya. Oke, itu saja yang bisa Pak Agus berikan untuk hari ini. Mohon maaf, nanti presensi biasa di live chat saja di YouTube. Silakan kalian presensi nama, NPM dan kelas supaya nanti biar Pak Agus lihat ya siapa saja yang hadir hari ini melalui pembelajaran YouTube. Begitu saja, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan Pak Agus mohon maaf ya. Mudah-mudahan materi yang Pak Agus sampaikan bisa diterima, bisa ada manfaatnya. Lebih kurangnya Pak Agus mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.